Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema gangguan komunikasi yang beranggotakan Amalia Eka Kurniasari, lalu ada Otnil Giovanni, lalu ada Ismi Madurani, ada Cecep Andriawan, ada Rizky Purnama, Intan Dwi Wahyu, Dila Melita, dan juga Sylvie Gazela. Lalu selanjutnya, saya akan mulai dari pengertian gangguan komunikasi itu sendiri. Slide. Yaitu gangguan komunikasi itu adalah sekumpulan gangguan psikologis yang ditandai dengan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Kategori-kategori dari gangguan komunikasi itu yaitu gangguan bahasa ekspresif yang pertama, yang kedua ada gangguan bahasa campuran reseptif dan ekspresif, lalu ada gangguan fonologis dan ada gangguan gagap. Masing-masing dari gangguan ini mempengaruhi fungsi akademik atau pekerjaan atau kemampuan untuk berkomunikasi. Makanya hal ini juga harus ditanganin. Jadi penanganan pada gangguan komunikasi ini umumnya dilakukan melalui terapi bicara dan konseling psikologis untuk kecemasan sosial dan masalah-masalah emosional lainnya. Jadi penanganan dalam gangguan komunikasi ini bisa menggunakan terapi bicara, namun apabila ada gangguan psikologis yang lainnya bisa menggunakan konseling psikologis. Selanjutnya, lalu apa sih penyebab gangguan dari komunikasi itu tersebut? Gangguan yang pertama biasanya kalau terjadi pada anak-anak, gangguannya itu masalah artikulasi. Anak-anak biasanya agak susah mengucapkan kalimat, mengucapkan kata. A, I, U, E, O-nya itu mereka masih latihan lah. Ketika mereka yang memiliki gangguan bicara, untuk mengucapkan artikulasinya itu mereka belum fasih. Lalu gangguan bersuara yaitu sulit mengeluarkan suara atau sulit juga berekspresi dengan suaranya. Lalu ada masalah kefasihan dalam bicara, lalu ada afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak, lalu ada keterlambatan bicara delay. Jadi yang harusnya dia umur 2 tahun udah mulai memiliki kata bisa sekitar 80 kata, namun umur segitu masih belum bisa, masih ketika dia ingin menyampaikan sesuatu keinginan, masih, eh eh gitu. Jadi nggak mengucapkan dengan benar, mau makan, mau minum, atau mau ke kamar mandi, pengen pipis, itu masih belum fasih gitu, masih terlambat. Pada umur 2 tahun harusnya sudah bisa, itu biasanya delay. Hal ini tuh biasanya ada karena gangguan pendengaran, ada gangguan tumbuh kembang, kayak gitu. Nomor 2 yaitu gangguan pendengaran baik parsial maupun total. Jadi ada masalah di pendengarannya dia. Jadi kayak fungsi telinga bagian luar atau bagian tengah itu ada masalah sehingga dia harus menggunakan alat bantu pendengaran agar dia bisa bicara, atau pendengaran akibat hilangnya sensor syaraf gitu. Kerusakan sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan dan rangsangan suara. Jadi sel saraf yang ada di telinganya bisa ada kerusakan atau hilang sensoriknya sehingga dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara karena ada gangguan pada pendengarannya itu. Lalu selain itu juga penyebabnya juga bisa gangguan akibat kondisi tertentu. Maksudnya di sini yaitu kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat penggangguan bahasa. Kayak mungkin perbedaan bahasa lingkungan. Jadi kayak campuran antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu membuat kebingungan dan kesulitan dalam belajar gitu. Jadi biasanya kayak gitu akibat kondisi seperti itu tuh jadi kayak agak susah dalam berbicara. Lalu selain itu juga ada karena bibir sumbing. Jadi karena bibir sumbing itu juga bisa menyebabkan kesulitan yang dihadapi anak pada saat belajar bicara. Faktor-faktornya itu selain itu juga keterlambatan perkembangan jaringan otot organ wicara karena dia bibir sumbing. Jadi otot organ wicaranya itu terlambat untuk berkembang sehingga lambat untuk menghasilkan suara. Lalu juga ada sebab kondisi lain yang kurang interaksinya antara orang lain, jadi kurang diajak bicara sama orang tuanya, atau orang tua jarang ngasih stimulasi untuk dia mau bicara, itu bisa menyebabkan dia menjadi gangguan bahasa dan gangguan kondisi yang lainnya.
Oke, slide selanjutnya silakan. Selain itu, dalam DSM-5, macam-macam gangguan komunikasi ini ada 4, yaitu 1 gangguan bahasa, language disorder, lalu ada gangguan produksi suara dan bicara, yaitu speech sound disorder, lalu ada starting atau gagap, childhood onset fluency disorder, lalu ada social communication disorder. Untuk macam-macamnya ini nanti akan di breakdown oleh anggota selanjutnya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Gangguan bahasa. Pengertian gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau language disorder meliputi penurunan kemampuan menghasilkan atau memahami bahasa verbal. Mungkin adanya gangguan spesifik seperti perkembangan kosakata yang lambat, kesalahan dalam tata bahasa, kesulitan mengingat kembali kata, dan masalah dalam membuat kalimat dengan panjang dan kompleksitas yang sesuai dengan individu. Anak-anak yang mengalami kesulitan ini mungkin juga memiliki gangguan bunyi bahasa atau artikulasi yang menambah masalah bicara mereka. Next. 2. Kriteria diagnostik gangguan bahasa. 1. Kesulitan yang sifatnya terus-menerus dalam menerima dan menggunakan bahasa saat melakukan banyak hal, seperti berbicara, menulis, bahasa isyarat, dan lainnya. Karena kurangnya pemahaman atau produktivitas yang diantaranya meliputi 1. Pengurangan kosakata, struktur kalimat yang terbatas, 3. Kelemahan dalam percakapan. 2. Kemampuan bahasa yang pada hakikatnya dan secara terukur berada di bawah apa yang seharusnya terjadi pada usia tertentu yang menghasilkan keterbatasan dalam berkomunikasi yang efektif, partisipasi sosial, prestasi akademik atau kinerja pekerjaan, terjadi secara individu ataupun dalam bentuk gabungan. 3. Munculnya gejala-gejala pada awal masa perkembangan. 4. Kesulitan yang dialami tidak disebabkan karena kelemahan atau kerusakan pendengaran ataupun kemampuan sensoris lainnya, tidak karena ketidakberfungsian motorik atau kondisi medis, neurologi lainnya, serta dijelaskan sebagai gangguan intelektual atau keterlambatan perkembangan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang dibahas di slide ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan bahasa itu atau language impairment atau language disorder. Yang pertama itu ada faktor genetik dan neurobiologisnya. Jadi ada bukti kuat dari studi agregasi keluarga, studi kembar, studi adopsi, dan analisis silsilah dan analisis keterkaitan genetik yang menyatakan bahwa gangguan bahasa terjadi dalam keluarga yang memiliki riwayat gangguan bahasa juga. Pola pewarisan tampak kompleks melibatkan antar gen. Lalu yang kedua adalah keterbatasan memori. Yang kedua ini pendekatannya agak berbeda, yaitu menekankan faktor keterbatasan memori pada anak dalam kaitannya dengan defisit dalam sistem yang berbeda. Memori, informasi, pemrosesan, dan mekanisme pemrosesan pendengaran temporal yang terdapat dalam representasi dalam bahasa, semuanya itu diusulkan sebagai faktor dari risiko yang mempengaruhi gangguan bahasa. Next. Lalu yang ketiga, ada faktor pendidikan orang tua dan status sosial ekonomi. Anak-anak adalah bagian dari keluarga, dan keluarga itu sistem yang kompleks. Anak-anak tumbuh di rumah dan lingkungan sosial yang sangat bervariasi dalam hal praktek dan kepercayaan orang tua. Jadi di sini pendidikan orang tua atau bahasa awamnya itu kelas sosial dari orang tua itu juga mempengaruhi bagaimana nanti gangguan bahasa di anak itu terbuka atau tidak. Dan ada studi yang mengatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan menunjukkan keterlambatan bahasa 2 tahun sebelum masuk sekolah. Jadi yang saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu, jadi sering menunjukkan gejala-gejala gangguan bahasa ini dibandingkan mereka anak-anak yang
maksudnya serba berkecukupan atau berada di kelas menengah ke atas. Next. Lalu yang ketiga, faktor sosialitas dan kemasyarakatan. Anak-anak dengan gangguan bahasa mudah bergaul, tidak seperti anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Jadi secara kasat mata, anak-anak dengan gangguan bahasa ini tidak seperti mengalami gangguan. Mungkin akan tampak ketika kita mengajak bicara, maka di situ akan tampak. Tapi untuk faktor sosial ini juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasanya. Prososialitas melibatkan perilaku responsif dan kesejahteraan orang lain. Kerjasama dengan orang lain dan mengekspresikan empati. Lanjut. Aspek-aspek gangguan perkembangan bahasa. Yang pertama ada aspek neurologis, bagian terpenting dari otak yang bertanggung jawab atas ingatan, pemikiran, dan bahasa adalah lobus frontal. Fungsi eksekusi yaitu keterampilan pemikiran tingkat tinggi yang berada di lobus frontal. Jadi jika lobus frontal normal, maka perkembangan bahasa kemungkinan bisa normal. Namun jika terjadi trauma, maka perkembangan bahasa bisa terlambat. Selanjutnya aspek linguistik. Linguistik yang dimaksud adalah bagaimana perkembangan bahasa anak bisa dipengaruhi oleh lancar atau tidaknya perkembangan linguistik dari usia 0 sampai 12 bulan, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika dalam perkembangan linguistik 0 sampai 12 tahun ada gejala-gejala gangguan bahasa, maka perlu segera diterapi, karena jika tidak, maka perkembangan linguistik di usia-usia selanjutnya akan berisiko mengalami gangguan bahasa lebih lanjut. Selanjutnya ada terapi penyembuhan gangguan bahasa, yaitu ada terapi bicara, terapi oral motorik, terapi berbasis komputer, dan terapi intonasi melodi. Next. Aku jelasin sedikit ya soal terapi bicaranya. Terapi bicara itu biasanya menggunakan audio atau video dan cermin. Setelah pasien mengetahui gangguan yang dideritanya, terapis kemudian mengajarkan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode yang sesuai dengan usia pasien. Yang kedua, terapi oral motorik itu yaitu terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Yang ketiga, teori berbasis komputer. Seiring perkembangannya teknologi, para ahli patologi bahasa dan bicara mengembangkan berbagai piranti lunak yang dapat membantu dalam proses terapi gangguan bicara. Di antaranya ada Tiny A, merupakan piranti lunak yang memungkinkan terapi bicara dapat dilakukan dari jarak jauh. Yang kedua itu ada Fast Forward, merupakan piranti lunak yang dirancang berdasarkan masalah pada proses pendengaran. Yang ketiga ada Twist, merupakan piranti lunak yang dikembangkan untuk terapi berbicara bagi penderita stroke, penderita geger otak, penderita penyakit degeneratif saraf, dan anak-anak yang mengalami gangguan bicara. Yang keempat ada terapi intonasi melodi. Terapi intonasi melodi ini dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan bahasa. Musik atau melodi yang digunakan biasanya bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Jadi terapi intonasi melodi ini lebih memakai metode musik dan melodi begitu. Nah, selanjutnya ada contoh kasus gangguan bahasa. Di sini ada FHN mengalami keterlambatan bahasa dan bicara. Orang tuanya mengatakan bahwa anak ini memang agak lambat pengetahuannya. Anak ini mempunyai peningkatan dari sebelumnya, yaitu berhitung 1 sampai 10. Anak ini di rumah hanya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris yang digunakan anak mendapatkannya dari tablet atau TV tanpa ada bimbingan dari orang tua.
Orang tua mengajak anak berkomunikasi ketika orang tua tidak sibuk, dan apabila orang tua sibuk, anak diberikan tablet dan menonton TV. Guru kelas FHN juga menyebutkan pengetahuan anak hanya sedikit, seperti berhitung dan menyebutkan warna saja masih susah. Di sekolah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan dalam bahasa Inggris hanya terkadang saja diajarkan dan hanya dasar-dasarnya saja. Guru mengatakan bahwa FHN salam berbicara terkadang tidak mengeluarkan suaranya. Kalau dipanggil FHN diam saja atau memberi ekspresi tertawa. Menurut guru, orang tua kurang memperhatikan anak karena orang tua jarang konsultasi tentang masalah anaknya ke guru. Sedangkan upaya penelitian menangani keterlambatan bicara diketahui dari hasil pengamatan, yaitu peneliti akan menstimulasi anak khususnya dalam berbicara. Sebelum meneliti, peneliti melakukan asesmen tentang keterlambatan bicara anak di layanan disabilitas dan pendidikan inklusif yang memberikan solusi agar FHN melanjutkan pendidikannya dan disarankan ke dokter THT guna mengecek pendengaran anak serta pemeriksaan audiometer. Peneliti melakukan beberapa hal untuk penelitian, yaitu membuat kegiatan agar belajar mengajar agar terjadi stimulasi dan perbincangan-perbincangan agar anak terlatih dalam berbicara. Peneliti juga melakukan konsultasi ke dokter spesialis THT, dan peneliti juga melakukan tes IQ terhadap anak, tetapi tidak ada masalah dalam cek yang peneliti ini. Maksudnya kayak nggak ada masalah dalam gangguan THT gitu. Lanjut. Untuk diagnosis dalam contoh kasus tersebut itu, aksis satunya itu 315.39 atau F80.9 language disorder. Aksis 2 itu F60.2 gangguan kepribadian disosial. Aksis 3 tidak ada. Aksis 4 masalah dengan primary support group atau keluarga. Aksis 4 ini masalahnya itu soal orang tuanya yang tidak memberikan perhatian kepada anaknya sehingga anaknya hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan gadget dan TV. Dan untuk aksis 5 ada GAF 70. Lanjut. Pengertian stuttering. Stuttering menurut DSM-5 adalah gangguan pada kelancaran tempo bicara yang tidak pantas untuk usia dan kemampuan bahasa individu, bertahan dari waktu ke waktu, dan ditandai oleh seringnya satu atau lebih kejadian. Ada beberapa contoh dari stuttering ini. Yang pertama, pengulangan suara atau suku kata. Yang kedua, perpanjangan suara, huruf vokal maupun konsonan. Yang ketiga, kata-kata yang terputus. Yang keempat, terdiam atau ada jeda dalam berbicara. Yang kelima, perkataan yang panjang lebar guna mengganti kata-kata yang bermasalah. Yang keenam, tanpa adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Teori stuttering. Menurut Azirin dan Nun, ada 4 komponen utama dalam habit reversal prosedur, yaitu A. Pelatihan kesadaran. Ada beberapa 4 tahap yang dimaksud. Yang pertama, mendeskripsikan respon dengan tujuan melatih seseorang untuk menggambarkan munculnya kebiasaan secara detail. Yang kedua, mendeteksi respon yang muncul atau biasanya dibantu oleh terapis. Dalam hal ini, setelah kebiasaan muncul dalam sesi training. Yang kedua, mendeteksi respon yang dimunculkan. Yang ketiga, prosedur yang telah disepakati
segera dilakukan setelah seseorang mengetahui dan melakukan identifikasi terhadap tanda-tanda kemunculan kebiasaannya. Yang keempat, situasi pelatihan kesadaran di mana seorang diajarkan untuk mengidentifikasikan situasi yang beresiko memunculkan kebiasaan. Selanjutnya yang B, pelatihan respon tandingan. Merupakan perilaku berkebalikan dengan kebiasaan yang dilakukan. Dapat dilakukan dalam waktu beberapa menit. Dapat mengingatkan kesadaran akan terjadinya perubahan otot ketika hal itu dilakukan. Secara sosial respon itu mudah dilakukan, tidak mencolok dan sesuai dengan aktivitas normal. Selanjutnya yang C, dukungan sosial. Dukungan sosial adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain. Individu yang menerima dukungan sosial akan merasa dirinya dicintai dan dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Yang keempat, D, prosedur motivasi secara khusus dalam penelitian Piacentini dan Chang 2005 menyebutkan beberapa metode pemberian motivasi. Yang pertama, habitat intervention review. Yang kedua, membuat hierarki gangguan kebiasaan. Yang ketiga, behavioral reward system. Yang keempat, kognitif strategi. Faktor-faktor stuttering. Genetika, sekitar 60% dari mereka yang stuttering memiliki anggota keluarga yang stuttering juga. Selanjutnya perkembangan anak. Anak-anak dengan masalah atau keterlambatan perkembangan bahasa dan gangguan bicara lainnya lebih mungkin untuk stuttering. Neurofisiologis, penelitian neurologis baru-baru ini telah menunjukkan bahwa orang yang stuttering memiliki proses bicara dan bahasa sedikit berbeda dari mereka yang tidak stuttering. Selanjutnya dinamika keluarga, harapan yang tinggi dan gaya hidup serba cepat dengan berkontribusi menyebabkan stuttering. Stuttering dapat terjadi ketika kombinasi faktor datang bersama-sama dan mungkin tiap orang masing-masing memiliki penyebab yang berbeda. Besar kemungkinan apa yang menyebabkan stuttering berbeda dari apa yang membuatnya terus berlangsung atau lebih buruk. Next. Aspek-aspek stuttering, aspek psikologis, tulisan-tulisan Sigmund Freud pada pendekatan psikoneurosis menjelaskan bahwa penyebab stuttering berfokus pada konflik kepribadian individu. Pendekatan ini melihat stuttering sebagai gangguan neurotik yang mendalam. Kecemasan hebat yang dialami oleh individu dapat membuatnya menjadi stuttering. Selanjutnya aspek biologis. Pada aspek biologis banyak hal yang menyebabkan seseorang menjadi stuttering. Beberapa di antaranya adalah A. Permasalahan pada lidah. B. Defisit motorik. Next. Yang kelima adalah terapi dan pengobatan stuttering. Yang pertama ada terapi bicara. Terapi ini berfokus pada mengurangi frekuensi munculnya gejala stuttering saat bicara, tetapi ini juga dapat menghilangkan kegelisahan pada penderita yang sering muncul ketika akan melakukan komunikasi. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengubah pola pikir yang dapat memperburuk kondisi stuttering. Selain itu, metode ini juga dapat menghilangkan stres dan rasa gelisah yang dapat memicu stuttering. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan peralatan khusus. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengendalikan gejala stuttering adalah DAF atau Delayed Auditory Feedback. Alat ini bekerja dengan mengulang apa yang penggunanya ucapkan, sehingga membuat pengguna seperti berbicara secara serempak dengan orang lain. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi secara efektif adalah yang pertama, dengarkan apa yang penderita sampaikan, lakukan kontak mata secara alami dengan penderita selagi berbicara. Jadi penderita tersebut akan merasa dia itu direspon jika kita melakukan kontak mata secara alami dengan penderita. Yang kedua adalah hindari melengkapi kata yang ingin disampaikan penderita.
Biarkan penderita menyelesaikan perkataannya. Jadi kita tidak boleh mengkoreksi setiap perkataan apa yang ingin dia ucapkan. Biarkan si penderita ini berlatih untuk menyampaikan apa yang ingin diucapkan. Yang ketiga adalah pilih tempat berbicara yang tenang dan nyaman. Bila perlu, atur momen ketika penderita tengah merasa sangat tertarik untuk menceritakan sesuatu. Mohon maaf banyak tipenya ini. Jadi tempat yang tenang dan nyaman akan mendukung si penderita untuk mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan melalui kata-kata. Jadi efek dari stuttering itu juga akan terhambat munculnya. Yang keempat ada hindari bereaksi negatif ketika stuttering kambuh. Berikan koreksi dengan lembut dan puji penderita kita ketika menyampaikan suatu maksud dengan lancar. Jadi kalau misalkan kita memberi reaksi negatif ketika stuttering itu kambuh, si penderita akan semakin minder dan stutteringnya akan selalu muncul. Jadi kita harus memberikan koreksi secara lembut agar tidak membuat si penderita ini menjadi tersinggung. Yang kelima ada berbicara secara perlahan. Jika lawan bicaranya berbicara secara perlahan, penderita juga akan berbicara secara perlahan sehingga dapat lebih lancar menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita bicaranya lebih pelan, si penderita stuttering ini juga akan mengikuti tempo kita bicara. Jadi stutteringnya itu tidak muncul terlalu banyak karena dia ingin cepat-cepat menyelesaikan perkataannya. Jadi kita harus berbicara secara perlahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria diagnosis. Childhood onset fluency disorder atau stuttering dengan kode 315.35 dalam kurung F80.81 ditandai dengan kemunculan yang sering dan ditandai dengan satu atau lebih dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pengulangan suara dan suku kata. Contohnya seperti pengucapan kata saya menjadi saya. Yang kedua ada perpanjangan suara konsonan serta verbal. Contohnya adalah tolong ambilkan buku. Yang ketiga adalah kata-kata patah. Misalkan berhenti dalam tiap satu kata ke kata yang lainnya. Selanjutnya, pemblokiran terdengar atau terdiam, jeda penuh atau tidak terisi dalam pidato. Yang kelima, circumlocution atau substitusi kata untuk menghindari kata-kata yang bermasalah. Contohnya seperti dia akan mengatakan tolong ambilkan buku itu, tapi karena dia kesulitan dalam pengucapan huruf konsonan B, maka dia akan mengubah kalimatnya menjadi tolong ambilkan sesuatu yang berwarna merah di atas meja itu. Selanjutnya, yang keenam adalah kata-kata dihasilkan dengan ketegangan fisik yang berlebihan. Yang ketujuh, pengulangan seluruh kata bersuku kata satu. Misalnya, aku melihatnya. Next. Di sini ada contoh kasus stuttering. Berikut anamnesanya. Jadi dari kecil Budi mengalami permasalahan dalam komunikasi. Budi seringkali melakukan pengulangan kalimat hingga tiba-tiba berhenti berbicara ketika berbicara dengan orang lain. Terkadang kesusahan mengucapkan kata yang dimaksudkan, hingga akhirnya ia harus berbicara berputar-putar agar orang mengerti apa yang dimaksudkan olehnya. Setelah diusut, rupanya ayah Budi juga mengalami hal yang serupa. Budi merasa berat dengan kondisinya yang seperti itu, karena membuatnya kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun Budi tidak pernah mengatakan pada keluarganya, sehingga saat remaja ia mengalami stres karena bully yang didapatkannya dari teman-temannya. Kondisi komunikasi Budi ini ternyata semakin parah. Bicaranya semakin terpatah-patah disebabkan ketegangan yang ia rasakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, karena dia takut dibully. Karena kondisi Budi yang tidak kunjung baik itu, maka keluarga Budi membawanya untuk terapi. Dalam menangani kondisinya, Budi diberikan terapi bicara, dengan tujuan membantu Budi belajar bicara dengan selancar mungkin.
Budi berbicara dengan sangat perlahan dan hati-hati dalam mulai terapi. Namun seiring waktu, akhirnya Budi terbiasa dengan pola bicara yang lebih alami. Next. Nah, dari contoh kasus anamnesa yang tadi sudah saya bacakan, di situ kita bisa ambil diagnosis multiaksialnya. Aksis pertama yaitu diagnosisnya childhood onset fluency disorder atau stuttering dengan kode 315.35 dalam kurung F80.81. Aksis kedua yaitu dia sering menggunakan mekanisme defense represi karena dia memendam apa yang dia rasakan karena dibully dengan teman-temannya tadi. Untuk eksis ketiganya kosong, eksis keempat adalah bully yang dilakukan oleh teman-temannya tadi. Untuk eksis 5, GAF-nya itu adalah... Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.